Rencana pemberian donasi 2 triliun rupiah dari keluarga pengusaha almarhum Akiditio untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan kini menuai polemik. Klaim duit 2 triliun itu jadi pertanyaan karena tidak kunjung cair. PPATK sampai harus turun tangan menelusuri kebenaran donasi 2 triliun tersebut. Apakah ini bentuk kecerobohan aparat kepolisian di balik kegaduhan donasi 2 triliun? Untuk membahasnya lebih dalam, sore ini sudah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan Zoom Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Dian Ediana Rai. Selamat sore Pak Dian. Selamat sore Mbak Rifana. Dan juga Ketua Harian Kompolnas Pak Beni Mamoto. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Oke. Pak Dian dulu ya, kita ke PPATK terlebih dahulu, nanti saya baru minta tanggapan dari Kompolnas. Pak Dian, ini kan sudah jadi gaduh ya soal sumbangan 2 triliun. Saya mau tanya apakah sebelumnya pihak Polda Sumatera Selatan dan juga Pemprov Sumsel ini berkoordinasi dengan PPATK untuk mengecek rekam jejak keuangan keluarga pengusaha almarhum Akiditio, Pak Dian? Rifana ya, jadi PPATK itu memang langsung pada waktu itu melakukan analisis dan pemeriksaan mengenai rencana atau realisasi dari sumbangan sebesar 2 triliun ini. Dan itu kita lakukan atas inisiatif sendiri setelah mendengar berita sebetulnya dari media. Nah, kenapa ini menjadi concern kita? Ini sudah yang pertama tentu ini karena melibatkan dana yang cukup besar. Yang kedua ini ada inkonsistensi antara profil yang bersangkutan dengan komitmen dana yang sampaikan sebesar 2 triliun itu. Dan yang kedua itu ini karena terkait penerima ya, dalam hal ini adalah Kapolda Sumatera Selatan ya. Karena Kapolda Sumatera Selatan itu kalau istilah lembaga intelijen keuangan seperti PPATK itu masuk kategori PEPS namanya, politically exposed person. Jadi itu adalah orang-orang yang dianggap sensitif kalau melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang perlu dilakukan pengamatan oleh PPATK. Bukan karena bakal terjadi sesuatu, bukan karena itu, tapi sebetulnya untuk memastikan jangan sampai ini mencederai tentu saja, merusak reputasi yang bersangkutan dan reputasi kepolisian. Nah ini kita, oleh karena itu kita langsung bergerak untuk memastikan dua hal ini. Yang pertama adalah memastikan bahwa aliran dana itu memang ada, yang kedua juga memastikan bahwa seandainya ada, nanti governance-nya itu akan berjalan sebagaimana seharusnya atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu sebetulnya. Artinya tidak pernah ada ajakan ataupun koordinasi dari Polda Sumatera Selatan begitu ya kepada PPATK. Ini merupakan inisiatif dari PPATK sendiri karena mengingat penerimanya adalah pejabat publik begitu ya, Pak Dian? Ya. Salah satunya itu ya. Pak Beni, tadi menurut Pak Dian bahwa PPATK ini berinisiatif sendiri, tidak ada koordinasi dari Polda Sumatera Selatan. Menurut Kompolnas, apakah sejak awal semestinya Polda Sumsel ini melibatkan PPATK ya untuk mengecek rekam jejak keluarga almarhum Akiditio sebelum mengumumkan penerimaan donasi ini ke publik, Pak Beni? Ya, yang pertama tentunya kami itu prihatin ya, sudah dan menurut saya sebaiknya ketika awal rencana menerima bantuan yang sangat besar ini perlu langkah kehati-hatian. Tentunya langkah kehati-hatian ini untuk mencegah jangan sampai kemudian ada masalah di kemudian hari. Langkah kehati-hatian itu diantaranya adalah mengecek profil dari yang akan menyumbang, rekam jejak, kemudian dana itu ada atau tidak, ada di dalam negeri atau di luar negeri, kemudian apakah asal usul dana jelas, tidak terkait dengan masalah yang ilegal dan sebagainya. Bahkan kadang perlu adanya pernyataan dari penyumbang bahwa dana ini dana dari sumber yang legal dan itu satu. Ketika itu sudah dilakukan sebelum prosesi penyerahan, maka sudah pasti dana itu ada. Nah, kemudian untuk memastikan asal usul dana, itulah kita perlu menggandeng PPATK. Mohon bantuan mengecek, memastikan, sehingga nanti tidak ada ekses, karena yang menerima penegak hukum. Jadi harus jauh lebih hati-hati. Nah, ini yang terjadi, dicek setelah. Jadi ketika menerima biaya pun kan bisa sama-sama ke bank, ngecek
pihak bank apakah ada isinya nggak di rekening. Baik. Oke. Pak Dian, saya mau kembali lagi ke PPATK. Pak Dian, apakah sejak awal kemudian PPATK curiga dengan latar belakang keluarganya almarhum Akiditio dan niat donasinya yang sangat besar ini, Pak? Iya, bisa dikatakan begitu seperti yang tadi saya sampaikan. Alasan pertama PPATK masuk karena ada inkonsistensi ini antara profil yang bersangkutan dengan uang ya, dan uang 2 triliun ini. Itu yang pertama sebetulnya. Yang kedua baru keterkaitan yang penerimanya itu kebetulan adalah pejabat publik, itu dalam hal ini Kapolda, gitu kan. Nah, untuk profiling itu adalah kerjaannya lembaga intelijen keuangan seperti PPATK ini. Jadi memastikan bahwa kalau misalnya orang yang bersangkutan itu menyumbang 2 triliun, kita harus tahu profiling yang bersangkutan itu apa, bisnisnya apa, income-nya berapa, pembayaran pajaknya berapa, dan lain sebagainya. Itu kemudian diklarifikasi untuk mengatakan apakah ini sesuai profil atau tidak sesuai profil. Nah, kalau menyimpang dari profil, ini yang jadi persoalan buat PPATK. Kita harus betul-betul men-scrutinize, meneliti betul apakah itu uang itu betul-betul ada, gitu kan. Tentu ini kan karena ada beberapa hal juga tambahan informasinya bahwa yang bersangkutan itu baru kita kenal juga baru-baru ini, gitu kan. Bahkan saya dengar di Sumatera Selatan juga tidak jarang mendengar nama keluarga ini. Nah, ini jadi persoalan, ya. Jadi memang ini kalau misalnya katakan maaf ini sebagai contoh, kalau ada salah satu konglomerat kita misalnya di Big Five menyumbangkan 2 triliun gitu kan, mungkin orang tidak akan banyak bertanya-tanya, oh iya mungkin karena income-nya itu sekian puluh triliun gitu kan misalnya, atau sekian ratus triliun bahkan gitu kan. Ini profiling maksudnya namanya antara orang yang memberikan sumbangan dan jumlah sumbangan yang diberikan. Karena itu otomatis menimbulkan kecurigaan, apa yang kita sebut sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan. Pak Beni, dengan adanya kecurigaan, inkonsistensi tadi yang disampaikan oleh PPATK, apakah kemudian Kompolnas juga pernah mengingatkan Polda Sumsel saat berita sumbangan itu muncul bahwa ada kecurigaan soal latar belakang penyumbang, Pak Beni? Ya, dari Kompolnas sendiri beberapa komisioner berusaha untuk berkomunikasi dengan Bapak Kapolda dan GS untuk mempertanyakan hal ini. Memang dari Pak Kapolda sendiri seperti apa yang sudah dirilis di media, beliau niatnya baik, dengan hati bersih, memandang ini sesuatu yang baik. Tetapi tentunya hal itu tidak kemudian mengendorkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Kalau itu dilakukan dan mencegah yang lebih buruk. Dan sebagai bahan, ketika ada sumbangan uang ini, Perkap Kapolri sudah mengatur di Perkap nomor 11 tahun 2013. Dan mekanisme pengelolaan di Kapolri itu rumit sekali dan di situ berlaku prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, kehati-hatian, tidak terkait dengan korupsi, kemudian juga tidak terkait nanti terhadap ancaman negara segala macam, itu diatur. Sehingga ketika merujuk pada perkap itu saja, saya yakin langkah kehati-hatian sudah ditempuh. Oke, Pak Dian, kembali ke Anda. Sejauh penelusuran dari PPATK untuk langkah kehati-hatian, mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Pak Beni, dari transaksi keuangan keluarga Akiditio, apakah memang profilingnya menunjukkan punya kemampuan menyumbang dana 2 triliun, Pak Dian? Ya, secara kualitatif saya sampaikan ya, Pak. Jadi bahwa memang ini jauh lah dari profil seperti itu. Jadi artinya kondisi keuangan yang ada pun yang kita teliti dari semua rekening itu tidak menunjukkan kecukupan dana itu. Masih terlalu jauh saya kira dengan jumlah uang 2 triliun itu. Nah, sehingga PPATK, kenapa PPATK harus menyampaikan warning seperti ini, karena jangan sampai kemudian kita larut ya menganggap bahwa ini akan betul-betul terrealisasikan. Karena itu kami mengatakan bahwa ini sebetulnya kalau tidak terjadi sesuatu yang luar biasa, misalnya ada transfer dari luar atau bagaimana, ini nampaknya memang sangat mungkin bahwa sumbangan ini tidak akan bisa direalisasikan. Sumbangan ini tidak bisa direalisasikan melihat rekam jejak kondisi keuangan dari keluarga pengusaha Akiditio ini masih jauh dari kemampuan memiliki dana 2 triliun begitu ya menurut PPATK. Pak Beni, selain soal rekam jejak keuangan, sebetulnya Polda Sumsel bisa mengecek terlebih dahulu rekam jejak dari keluarga pengusaha Akiditio karena kita tahu di tahun 2020 salah satu anaknya ini terjerat kasus penipuan di Polda Metro Jaya. Ini apakah kemudian harusnya menjadi pertimbangan dari Polda Sumsel?
Betul. Jadi kasus tersebut, berita tersebut muncul setelah ini ramai. Ya. Jadi tentunya ini juga perlu didalami lebih lanjut. Kenapa sampai dengan laporan yang dicabut, informasi sudah dicicil dan sebagainya. Ada satu catatan menurut saya. Ya. Dalam menangani beberapa kasus ketika saya dulu di tugas di reserse, itu kalau ada hal-hal seperti ini, kami larinya nanti mendalami lebih dalam figur ini dengan permasalahan yang sudah dihadapi. Oke. Karena terus terang kalau apa yang disampaikan oleh Pak Dian Rai tadi, dari profilnya itu kok nekat seperti ini, biasanya ada faktor X yang itu nanti bisa dalami ketika dilakukan wawancara oleh psikolog, dia tidak nanti permasalahan yang dihadapi itu apa, nanti akan terungkap hasilnya. Artinya kita belum tahu motifnya ini apa dan harus didalami oleh penyidik dari Polda Sumatera Selatan, begitu ya. Kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita dengan dua orang narasumber usai jeda. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Newsroom akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Pak Dian Ediana Rai, Kepala PPATK, dan juga Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Saya mau ke Pak Dian lagi, PPATK. Pak, ini beredar di media sosial foto biliet giro, Pak, senilai 2 triliun yang diklaim sebagai sumbangan dari keluarganya Pak Akiditio. Ini PPATK kabarnya sudah menelusuri, sudah ada hasilnya dan mau lapor ke Pak Kapolri. Apa Pak hasilnya? Bisa dibocorkan nggak Pak? Kalau laporan PPATK yang dimaksud dengan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK itu nanti laporannya itu detail ya, A sampai Z, bisa dikatakan bentuknya akan kita sampaikan kepada Kapolri dan juga dengan PC kepada Kapolda Sumatera Selatan ya, mengenai detail segala macam jumlah uang, jumlah rekening dan kegiatan usaha, banyak sekali yang akan kita informasikan. Tapi khusus mengenai biliet giro ini, memang ini kan namanya juga ini kan hanya secari kertas ya. Tentunya ini hanya instrumen mengalihkan uang dari satu rekening ke rekening lain. Yang paling penting adalah apakah ada backup uang apa tidak itu dari uang itu. Jadi ini kan sudah terbukti dari teman-teman dari Polda Sumatera Selatan kan sudah mencoba mencairkan ke Mandiri dan sudah ditolak oleh Bank Mandiri bahwa ini tidak memenuhi tidak cukup lah dananya gitu, dan itu kan sudah jelas kita sudah PPATK sudah mengetahui bahwa jauh-jauh hari bahwa itu memang sudah tidak cukup. Itu hanya kertas seperti yang bisa ditulis begitu saja, tetapi yang paling penting sekali lagi uangnya itu ada apa tidak ada, itu sebetulnya Mbak Rifana. Oke, uang di biliet giro ternyata tidak ada, tidak cukup begitu ya. Tapi menantu dari almarhum Pak Akiditio, suaminya Bu Herianti, mengatakan bahwa uangnya itu ada Pak di Bank Singapura. Tapi pencairannya harus melewati proses dan butuh waktu. Ini PPATK sudah mengecek sampai ke sana, ada nggak Pak uangnya Pak? Ya, ada dua hal nih yang ingin saya sampaikan ya, mengenai masalah pengakuan ada uang, ada rekening, ada uang di Singapura contohnya. Ini sebetulnya kalau menurut saya supaya mempercepat proses ya, kalau misalnya memang pemberi dana ini kooperatif, saya kira tinggal memberikan informasi kepada Polda ya, Polda Sumatera Selatan. Nama rekeningnya apa, banknya mana, gitu kan, atau nama pemiliknya siapa, gitu dan lain sebagainya. Itu akan cepat sekali. Tinggal diserahkan kepada PPATK, nanti kita klarifikasi melalui ke STRO, yaitu Lembaga Intelijen Keuangan Singapura ya, yang memang kita kerjasama cukup erat dengan mereka. Nah, tapi kalau kita disuruh menebar jala ya susah ya. Pokoknya saya ada uang di Singapura, cari sendiri kan nggak mungkin kan. Itu sudah harus jelas betulnya spesifik kemana. Nah yang kedua, PPATK itu punya instrumen namanya IFTI, jadi International Fund Transfer Instruction. Ya, jadi PPATK itu bisa memonitor berapapun jumlahnya uang yang keluar masuk negara ini, gitu, Indonesia. Jadi sampai kita monitor terus tidak ada uang masuk, jadi berarti memang belum ada pergerakan uang dari luar masuk ke dalam. Dan itu kalau secara real sudah terjadi ya. Jadi sebetulnya kalau harapan saya tentu saja kalau jangan sampai kemudian berkepanjangan. Pemberi sumbangan itu sebaiknya kooperatif saja, langsung memberikan informasi kepada teman-teman Polda Sumatera Selatan, dan teman-teman Polda tinggal memberikan informasi kepada PPATK dan kita selesaikan. Jadi one chance for all lah, untuk selamanya kita selesai, jangan sampai kemudian kita
larut ya Pak, membuang-buang waktu pejabat publik. Saya kira ini kan kasihan juga kan. Jadi teman-teman dari mana-mana sekarang itu banyak sekali harus terpaksa memikirkan hal seperti ini yang sebetulnya belum tentu ada gitu. Jadi kalau memang beritikat baik, ya segera mungkin aja diberikan data selengkap-lengkapnya gitu. Kira-kira gitu. Oke, biliet gironya tidak ada menurut PPATK. Kemudian rekeningnya di Singapura juga belum jelas. Nah, Pak Beni, menurut Kompolnas, ini Polda Sumsel bisa tidak sih menerapkan pasal pemidanaan kepada anaknya Pak Akiditio dengan tidak adanya kejelasan dari uang sumbangan ini? Jadi sebelum melakukan karena tentunya dituntut kejujuran dan keterbukaan dari pihak keluarga. Kalau masih ada menantunya yang menyatakan demikian, tetapi sudah disampaikan oleh Pak saya sudah jelaskan di mana, dan ini sebaiknya disampaikan sebelum terima, sehingga tergambar bahwa prosesnya ini akan makan waktu. Jadi harapan publik yang membayangkan hari ini proses diserah terima secara formal, formalitasnya, besoknya sudah eksekusi. Nah, ini ketika memang betul-betul di luar negeri tidak ada, kenapa tidak diinfokan sebelumnya? Itu bentuk kejujuran dan keterbukaannya. Saya yakin semua institusi terkait siap membantu seandainya memang benar. Oke, Pak Beni, tapi ini banyak yang mengatakan bahwa kasus sumbangan 2 triliun ini sebagai bentuk kecerobohan dari aparat kepolisian di Sumatera Selatan begitu yang tidak mengecek terlebih dahulu sehingga termakan dari hoax sumbangan ini. Apakah kemudian Kompolnas juga melihat ada kecerobohan di sana, Pak Beni? Saya mengacu pada perkap yang ada. Dengan perkap yang ada itu juga secara rigid diatur. Mekanismenya, prinsipnya harus dianut dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah ketika memproses ini mengacu pada perkap itu? Nah, ini nanti secara informal tentunya akan dilakukan klarifikasi. Nah, kalau mengacu saya pikir nggak akan terjadi masalah ini. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana ujungnya, apakah betul atau tidak donasi sebesar 2 triliun ini benar-benar ada. Kita tunggu nanti kejelasan dan juga penjelasan dari Polda Sumatera Selatan dan tentu saja penyumbangnya yakni keluarga almarhum pengusaha Akiditio. Semoga ini tidak menjadi kegaduhan baru begitu ya di Republik ini di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Pak Diandrai, Kepala PPATK, dan juga Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Sehat selalu Bapak-Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu, Pak Beni.